Benar nggak sih kalau kualitas stadion itu bukan dinilai dari jumlah kapasitas penontonnya? Ayo kita belajar sedikit tentang arsitektur urban. Kuliah 2 SKS gratis karena kita akan bahas konsep stadium distrik. Ini udah aku rangkumin dari berbagai buku, literatur, dan jurnal internasional. Lengkapnya bisa cek di gambar atau di deskripsi di bawah. Oke, langsung aja. Intinya, stadium distrik itu sebuah konsep di mana stadion sepak bola dirancang sebagai focal point atau center of attraction yang menjadi pusat pergerakan di ruang multifungsi. Nah, ingat, kriterianya bukan tentang seberapa besar luas areanya, seberapa besar kapasitas penontonnya, dan bukan juga tentang perbandingan seberapa bagus gaya arsitektur yang digunakan. Tapi, stadion yang bagus itu adalah stadion yang baik untuk 4 hal. Yang pertama, stadion yang multifungsi dan mampu menyelenggarakan berbagai jenis acara. Ini bisa menambah profit dan exposure yang lebih baik kepada pemilik, pengelola, dan value daerah tersebut. Yang kedua, stadion yang punya fasilitas lengkap dalam memenuhi kebutuhan pengunjung. Artinya, ini nggak bikin pengunjung kesusahan mencari toilet, tempat makan, nggak ngeluhin udara, nggak ngerasa capek, dan pastinya ada rasa puas untuk datang ke situ. Nah, terus yang ketiga adalah stadion yang bisa merespon zonasi kawasan. Artinya, selain dia memenuhi regulasi daerah, dia juga ramah terhadap bangunan tetangga yang ada di sekitarnya. Bukannya menciptakan masalah baru, tapi bisa memicu bisnis masing-masing. Contohnya, bikin nambah laku restoran yang ada di sebelahnya, atau mungkin naikin harga tanah rumah yang ada di sekitarnya. Yang keempat, stadion yang dapat terhubung dengan berbagai transportasi umum dan ramah lingkungan. Artinya, stadion ini tuh mudah diakses oleh siapa aja dan bisa membantu dalam mengurangi polusi kendaraan, mengurangi kemacetan, dan bikin pengunjung lebih aware terhadap kebersihan lingkungan. Jadi gimana menurut kalian? Stadion mana sih yang udah masuk kriteria tersebut? Komen di bawah. Benar nggak sih kalau zonasi itu penting untuk stadion bola? Ayo kita belajar bareng lagi kuliah 2 SKS gratis tentang arsitektur urban. Nah, spesifik kali ini kita akan pembagian zonasi atau zoning. Nah, sederhananya ini adalah pembagian jenis bangunan berdasarkan fungsinya. Terus, hubungannya apa dengan stadion? Nah, membangun stadion di jenis zonasi apa, itu akan mempengaruhi aksesibilitas pintu masuknya, transportasinya, gaya arsitekturnya, gimana pengolahan limbahnya, pemilihan material, dan bahkan juga pemenuhan regulasinya. Jadi, ada jenis zonasi apa aja sih? Oke, langsung aja nih aku udah analisisin dan pakai contoh juga biar gampang. Di sini ada warna-warnanya, yang biru itu stadionnya, yang kuning residensial, oranye komersial, ungu industrial, dan hijau itu farm atau green area atau park gitu lah ya. Nah, rata-rata ciri khas stadion di Inggris tuh pasti dikelilingi oleh perumahan warga sekitar. Ini disebut zona residensial. Sesuai namanya, ini berarti area hunian atau tempat tinggal dengan ciri di areanya terdapat banyak rumah, apartemen, rusun, dan sebagainya. Area ini cenderung sifatnya private atau tertutup ya. Tapi kerennya adalah stadion-stadion itu bisa menjadi neighborhood friendly karena ada unsur budaya, emosi, dan manajemen akses yang ramah untuk warga sekitar. Oke, sekarang kita lanjut ke yang oranye atau komersial, yang artinya area retail, perdagangan, atau gampangnya ini adalah area yang menjadi roda ekonomi. Area ini sifatnya publik dan harusnya bisa diakses oleh siapapun. Contohnya toko, restoran, mall, tempat wisata, pasar, dan lain sebagainya. Nah, terus kalau yang ungu itu industrial. Yang simpelnya tuh ini area produksi. Banyak pabrik, sutet listrik, pertambangan, dan kawasan penciptaan barang lainnya. Sifatnya memang lebih publik, tapi aksesibel yang agak kurang, dan biasanya lebih banyak menghasilkan berbagai macam waste atau limbah. Nah, selanjutnya kita lihat ke stadion di negara Eropa lainnya yang agak beda dikit jenis-jenisnya. Kayak di Camp Nou, Veltins, Schalke, dan Allianz München. Itu kebanyakan areanya adalah yang hijau, atau park atau farmland atau agricultural. Penyebutan istilah ini tergantung konteks daerahnya ya. Kalau di perkotaan biasanya istilah ini jadi satu, yaitu green area. Namun kalau di pedesaan ini lebih dispesifikin antara jenisnya. Seperti pertanian itu biasa disebut dengan crop, peternakan atau farm, dan liar seperti hutan atau rawa itu disebutnya wild. Sifatnya semi public semi private tergantung kepemilikan dan aksesibilitas. Nah, jadi stadion mana lagi yang mau kita bahas? Benar nggak sih ini alasan kenapa stadion bola itu perlu dikelilingi sama akses transportasi umum? Ayo kita belajar lagi materi arsitektur urban, spesifik aksesibilitas transportasi atau yang dikenal dengan transit oriented development. Gampangnya, ini tuh stadion bola yang memang bisa mendorong pengunjung untuk pakai transportasi umum, mengurangi ketergantungan pakai mobil, dan pastinya bisa mengurangi kemacetan dan polusi. Cirinya gimana tuh bang? Oke, gampang banget kok, cuma ada 3. Yang pertama, punya trotoar pedestrian
pedestrian atau akses jalan kaki yang nyaman. Ini nggak bikin kita takut ketabrak kendaraan atau nabrak tiang listrik atau malah jeblos ke got. Yang kedua, punya titik stasiun atau halte transportasi umum yang saling terintegrasi. Artinya kita nggak bingung nih untuk pergi pulang tanpa kendaraan pribadi. Mau naik MRT atau naik kereta, kita tahu karena memang stasiunnya nyambung sana sini. Nah, yang ketiga, ini bisa mendukung adanya mixed use activity. Artinya kita bisa cari jajanan, makanan, minuman, belanjaan, rekreasi, bahkan kita bisa beli atau sewa tempat tinggal di area tersebut. Contohnya mana tuh bang? Oke, ini udah aku analisisin dari stadion-stadion. Contohnya ada Stadion Bernabeu di Madrid. Nah, dia tuh lokasinya di perkantoran ya, atau CBD, dan beberapa residensial. Tapi kalau kita lihat, akses stasiun, metro, tram, dan bisnya juga banyak banget nyambung sana sini. Dan jarang orang perhatiin kalau pintu masuknya itu juga banyak, tapi diarahin ke bagian yang ngejauh dari residensial. Ini keren ya, jadi keramaiannya nggak ngeganggu orang-orang yang lagi di rumah. Ini juga sama kayak di Camp Nou, Wembley, dan stadion-stadion Inggris lainnya. Nah, kalau mau lebih advance lagi, nanti deh kita perlu belajar stadion-stadion yang ada di Amerika Serikat. Kalau di Indo ada nggak ya bang? Oke, kalau di Indonesia pasti banget nih ada Gelora Bung Karno. Ya, prinsip TOD-nya dapet banget karena memang terletak di antara daerah Senayan, Duku Atas, Sudirman, yang notabene punya banyak titik stasiun MRT kan. Gelora Karno, Istora Mandiri, Duku Atas, jalur komuter, busway TJ, dan juga trotoarnya nyaman banget. Kalau kita ngomongin TOD tapi bukan stadion, di Indonesia juga sebenarnya udah banyak nih beberapa, seperti di Blok M dan Lebak Bulus juga, yang selain transumnya nyambung sana sini, mereka juga punya fitur seperti mall, tempat-tempat jajanan, taman, toilet, dan bahkan ada tempat parkir, park and ride. Jadi gitu deh ya, win-win solution sih sebenarnya. Tata kotanya lebih rapi, udara yang sehat, kitanya juga dipaksa untuk jalan kaki, jadi lebih sehat kan? Dengan poin catatan bahwa fasilitas dan suasananya juga mendukung untuk kita jalan kaki. Jadi stadion mana lagi yang mau kita bahas?